Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Andriani dengan NIM 2303200005 dari kelas 7A. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Mutu Produk Pertanian, yaitu ISO 9001. Pertama yaitu pengertian ISO atau International Organization for Standardization. Nah, ISO ini merupakan organisasi internasional yang bertugas mengembangkan dan menetapkan standar-standar global dalam berbagai bidang industri, teknologi, dan perdagangan. Organisasi ini berdiri pada tahun 1947 di Jenewa, Swiss, dan hingga saat ini memiliki lebih dari 162 negara anggota termasuk Indonesia. ISO berfungsi sebagai lembaga yang menyatukan peraturan dan pedoman dalam dunia industri agar proses produksi, distribusi, serta layanan memiliki standar mutu yang sama di berbagai negara. Dengan adanya standar internasional ini, kegiatan perdagangan global menjadi lebih mudah dan adil karena semua pihak mengacu pada acuan mutu yang sama. Keberadaan ISO menjadi sangat penting karena dunia industri dan perdagangan internasional membutuhkan keseragaman dalam sistem, prosedur, serta kualitas produk atau jasa. Misalnya, ketika sebuah produk elektronik atau makanan dipasarkan lintas negara, maka harus ada standar tertentu yang menjamin keamanan, kualitas, dan konsistensinya. Disinilah peran ISO menjadi sentral, memastikan bahwa setiap produk yang beredar telah melalui sistem manajemen mutu yang terukur dan diakui secara internasional. Dengan begitu, perusahaan yang memiliki sertifikasi ISO dianggap memiliki tingkat profesionalitas dan keandalan yang lebih tinggi dibanding yang belum. Selain itu, ISO tidak hanya menetapkan standar yang bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek manajemen, efisiensi, lingkungan, dan keselamatan kerja. Standar-standar seperti ISO yaitu 9001 yang merupakan manajemen mutu adalah contoh nyata dari penerapan sistem yang membantu perusahaan meningkatkan kualitas, menjaga keberlanjutan, dan melindungi tenaga kerja. Melalui penerapan sistem tersebut, organisasi akan terdorong untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Meskipun penerapan ISO tidak bersifat wajib, banyak perusahaan memilih untuk mengadopsinya karena sertifikasi ISO dapat menjadi tolak ukur kredibilitas dan daya saing. Di mata konsumen dan mitra bisnis internasional, perusahaan yang bersertifikasi ISO lebih dipercaya karena dianggap mampu menjaga mutu produk, efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan kata lain, ISO bukan hanya sekedar sertifikasi, melainkan simbol profesionalitas, konsistensi, dan komitmen perusahaan terhadap kualitas global. Kemudian tujuan ISO. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas perusahaan. Tujuan pertama dari penerapan ISO adalah untuk meningkatkan kredibilitas dan reputasi perusahaan. Ketika sebuah perusahaan telah memperoleh sertifikasi ISO, hal itu menunjukkan bahwa sistem manajemen yang diterapkan telah memenuhi standar internasional. Konsumen, mitra bisnis, bahkan investor akan memiliki kepercayaan yang lebih besar karena yakin bahwa perusahaan tersebut bekerja secara terstruktur dan mengutamakan kualitas. Kredibilitas ini menjadi modal penting dalam memenangkan persaingan pasar, terutama di tingkat global yang menuntut kepercayaan dan transparansi tinggi. Selain itu, penerapan ISO mengharuskan perusahaan untuk terus mematuhi prinsip customer focus atau berorientasi pada kepuasan pelanggan. Hal ini berarti perusahaan akan selalu berkomitmen untuk melakukan peningkatan berkelanjutan dalam setiap prosesnya. Konsumen bukan hanya dianggap sebagai sumber pendapatan, tetapi juga mitra yang harus dijaga kepercayaannya melalui mutu produk dan layanan yang konsisten. Dengan begitu, hubungan antara perusahaan dan pelanggan dapat terbangun lebih kuat dan berkelanjutan. Lebih jauh lagi, kredibilitas yang diperoleh dari penerapan standar ISO juga berdampak pada citra perusahaan di mata publik. Dalam jangka panjang, reputasi yang baik akan memperluas jaringan bisnis, membuka peluang kerjasama internasional, serta memperkuat posisi perusahaan di pasar global. Dengan demikian, ISO berperan penting sebagai alat strategis untuk membangun kepercayaan publik dan loyalitas konsumen. Yang kedua yaitu jaminan kualitas berstandar internasional. Penerapan ISO memberikan jaminan mutu berstandar internasional bagi setiap proses bisnis dan produk yang dihasilkan. Dalam proses sertifikasi, perusahaan harus melalui tahapan evaluasi dan audit ketat yang dikenal dengan siklus PDCA. Siklus ini menuntutkan organisasi untuk secara konsisten merencanakan, melaksanakan, memeriksa, dan memperbaiki setiap proses kerja. Dengan begitu,
itu, kualitas produk maupun layanan akan selalu terjaga dan sesuai dengan standar global yang berlaku. Selain manajemen mutu, sistem ISO membantu perusahaan dalam mengidentifikasi potensi masalah dan melakukan pencegahan dini terhadap penurunan kinerja atau kegagalan produksi. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menekan risiko kerugian finansial akibat cacat produk. Dengan adanya pengawasan mutu yang berkelanjutan, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap hasil produksinya stabil, aman, dan layak diterima oleh pasar internasional. Pada akhirnya, sertifikasi ISO menjadi bukti nyata bahwa perusahaan telah berkomitmen terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan. Standar yang diterapkan tidak hanya berlaku secara internal, tetapi juga diakui secara global. Dengan begitu, produk dan layanan perusahaan akan lebih mudah diterima di berbagai negara sekaligus memperkuat daya saing di pasar dunia. Yang ketiga, efisiensi biaya. Salah satu manfaat besar dari penerapan ISO adalah menciptakan efisiensi biaya operasional. Nah, dengan adanya standar kerja yang sistematis, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengurangi aktivitas yang tidak bernilai tambah, serta mencegah pemborosan sumber daya. ISO mendorong setiap bagian organisasi untuk bekerja berdasarkan prosedur yang jelas dan terukur, sehingga proses bisnis menjadi lebih efektif dan hemat biaya. Selain itu, melalui penerapan standar ISO, perusahaan dapat mengantisipasi potensi kegagalan produksi, kecelakaan kerja, atau kesalahan administrasi. Semua risiko tersebut dapat diminimalkan karena setiap proses diawasi dan dievaluasi secara berkala. Ketika sistem pengawasan internal berjalan dengan baik, maka biaya kompensasi akibat kesalahan produksi atau kerugian akibat kecelakaan kerja dapat ditekan secara signifikan. Efisiensi yang dihasilkan dari penerapan ISO tidak hanya berdampak pada penghematan biaya, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Dengan sumber daya yang digunakan secara optimal, perusahaan dapat berfokus pada inovasi dan pengembangan produk baru. Hal ini menjadikan ISO bukan hanya alat pengendali mutu, tetapi juga strategi bisnis yang mendukung pertumbuhan jangka panjang. Yang keempat, memaksimalkan kinerja karyawan. Penerapan standar ISO berpengaruh besar terhadap peningkatan kinerja karyawan karena setiap proses kerja memiliki pedoman yang jelas, terukur, dan berorientasi pada mutu. Dalam sistem manajemen mutu ISO, karyawan tidak hanya berperan sebagai pelaksana tugas, tetapi juga sebagai bagian dari sistem yang menentukan keberhasilan organisasi. Ketika setiap individu memahami perannya dalam rantai mutu, maka rasa tanggung jawab, kedisiplinan, dan komitmen terhadap pekerjaan akan meningkat. Hal ini menciptakan budaya kerja yang profesional, efisien, dan konsisten dengan standar internasional. Selain itu, adanya pembagian tugas yang sistematis membuat karyawan lebih memahami target dan ekspektasi perusahaan. Standar ISO juga mendorong perusahaan untuk memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi karyawan secara berkelanjutan. Proses pelatihan ini tidak hanya memperkuat kemampuan teknis, tetapi juga meningkatkan soft skill seperti kerjasama tim, komunikasi, dan pemecahan masalah. Dengan demikian, setiap individu dalam organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan kerja dan tuntutan pasar global. Karyawan yang terlatih dengan baik akan lebih percaya diri dalam bekerja, mampu menghadapi tantangan baru, dan turut berkontribusi dalam perbaikan sistem yang ada. Selain berdampak pada individu, penerapan ISO juga membangun sinergi antar bagian dalam perusahaan. Ketika standar mutu diterapkan secara menyeluruh, koordinasi antar departemen menjadi lebih efektif karena setiap proses sudah terdefinisi dengan baik. Karyawan tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, ISO bukan hanya alat pengendali mutu, tetapi juga sarana pembentuk budaya kerja yang unggul dan berkelanjutan di seluruh lapisan organisasi. Yang kelima, branding perusahaan. Sertifikasi ISO tidak hanya berfungsi sebagai bukti kepatuhan terhadap standar mutu, tetapi juga sebagai alat strategis dalam membangun citra atau branding perusahaan. Dalam dunia bisnis modern, kepercayaan konsumen menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan suatu produk atau jasa. Ketika sebuah perusahaan memiliki sertifikasi ISO, hal itu menunjukkan bahwa sistem manajemen dan proses produksinya telah diakui secara internasional. Kepercayaan publik terhadap kualitas produk
pun meningkat karena mereka tahu bahwa produk tersebut dihasilkan melalui proses yang memenuhi standar global. Dengan demikian, ISO menjadi simbol profesionalisme, keandalan, dan komitmen terhadap kepuasan pelanggan. Branding yang kuat melalui ISO juga membantu perusahaan membedakan diri dari para pesaing. Di tengah persaingan pasar yang ketat, label ISO Certified dapat menjadi nilai tambah yang signifikan dalam menarik konsumen maupun mitra bisnis. Banyak perusahaan besar lebih memilih bekerja sama dengan mitra yang telah bersertifikat ISO karena dianggap lebih kredibel dan terpercaya. Selain itu, reputasi yang baik akibat penerapan standar ISO juga berdampak pada loyalitas pelanggan. Konsumen yang puas dengan kualitas produk akan cenderung melakukan pembelian berulang dan merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain, yang pada akhirnya memperkuat posisi merek di pasar. Lebih jauh lagi, ISO juga berperan dalam memperluas jangkauan pasar. Sertifikasi ini menjadi bukti bahwa produk perusahaan dapat diterima di berbagai negara tanpa perlu melalui proses verifikasi kualitas yang panjang. Nah, dengan begitu, branding tidak hanya berlaku di tingkat lokal tetapi juga diakui secara global. Perusahaan yang mampu mempertahankan sertifikasi ISO dalam jangka panjang akan dikenal sebagai entitas yang konsisten dalam menjaga mutu, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Semua hal ini menjadikan ISO bukan sekadar sertifikat administratif, melainkan elemen penting dalam strategi pemasaran dan pembangunan citra positif perusahaan. Nah, yang keenam, memudahkan perdagangan internasional. Salah satu manfaat terbesar dari penerapan ISO adalah kemampuannya untuk memfasilitasi perdagangan internasional. Dalam konteks globalisasi ekonomi, setiap negara memiliki regulasi dan standar mutu yang berbeda-beda, yang seringkali menjadi hambatan bagi ekspor dan impor. ISO hadir sebagai solusi untuk menyeragamkan standar di seluruh dunia sehingga produk yang telah memenuhi kriteria ISO di satu negara dapat diterima tanpa hambatan di negara lain. Hal ini sangat menguntungkan bagi perusahaan yang ingin memperluas pasarnya ke luar negeri karena mereka tidak perlu menyesuaikan ulang sistem produksinya dengan berbagai standar lokal yang berbeda. Dengan adanya standar yang diakui secara internasional, proses sertifikasi dan pengawasan mutu menjadi lebih transparan dan efisien. Perusahaan yang telah tersertifikasi ISO dapat dengan mudah menunjukkan kredibilitasnya di mata dagang dan konsumen global. Dalam praktiknya, banyak negara atau organisasi internasional yang menjadikan sertifikat ISO sebagai salah satu syarat utama dalam kerjasama bisnis lintas negara. Hal ini menunjukkan bahwa ISO tidak hanya berperan dalam aspek teknis, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan dan memperlancar hubungan perdagangan antar negara. Selain itu, penerapan ISO mendorong perusahaan untuk menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan beretika yang kini menjadi perhatian utama dalam perdagangan global. Perusahaan yang mengedepankan tanggung jawab sosial, efisiensi energi, dan manajemen limbah yang baik lebih mudah diterima di pasar internasional. Perusahaan yang mengedepankan tanggung jawab sosial, efisiensi energi, dan manajemen limbah yang baik lebih mudah diterima di pasar internasional yang semakin sadar lingkungan. Dengan demikian, ISO tidak hanya membuka akses menuju pasar dunia, tetapi juga membantu perusahaan menjaga reputasi positifnya di tengah tuntutan global yang semakin tinggi terhadap kualitas, transparansi, dan keberlanjutan. ISO 9001 merupakan standar internasional yang digunakan sebagai acuan dalam membangun sistem manajemen mutu atau quality management system di berbagai jenis organisasi, baik perusahaan, lembaga pemerintah, maupun institusi pendidikan. Standar ini diterbitkan oleh International Organization for Standardization atau ISO dan berfungsi untuk memastikan bahwa setiap organisasi mampu mengelola proses bisnisnya secara terstruktur, efisien, dan berorientasi pada kualitas. ISO 9001 menekankan pentingnya pengendalian terhadap seluruh tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi agar produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan serta ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, penerapan standar ini menjadi pedoman bagi organisasi untuk menjaga konsistensi mutu sekaligus meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap hasil kerja yang diberikan.
Selain itu, ISO 9001 juga mendorong organisasi untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement dalam setiap prosesnya. Standar ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa produk atau jasa, tetapi juga pada sistem dan mekanisme kerja di baliknya. Melalui pendekatan berbasis proses, organisasi diharapkan mampu mengidentifikasi resiko, mengevaluasi efektivitas kebijakan, serta meningkatkan kinerja dari waktu ke waktu. Penerapan ISO 9001 bukan hanya sekedar memperoleh sertifikat mutu, melainkan juga membangun budaya kerja yang disiplin, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, organisasi yang menerapkan ISO 9001 akan lebih bersaing di pasar global karena memiliki sistem manajemen yang terstandar, berorientasi pada pelanggan, dan mampu menjamin kualitas secara konsisten. Nah, kemudian tujuan utama ISO 9001. Yang pertama, menjamin kualitas produk dan layanan secara konsisten. Penerapan ISO 9001 bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang dihasilkan oleh organisasi memiliki kualitas yang konsisten dan terstandar secara internasional. Dalam sistem manajemen mutu ISO 9001, seluruh proses produksi atau penyediaan layanan harus diatur dan dikendalikan melalui prosedur yang terdokumentasi dengan baik. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya variasi mutu, cacat produk, atau kesalahan layanan yang dapat menurunkan kepuasan pelanggan. Konsistensi mutu ini bukan hanya mencerminkan stabilitas perusahaan, tetapi juga menjadi indikator profesionalisme organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Selain itu, jaminan mutu yang konsisten mendorong setiap departemen dalam organisasi bekerja dengan standar kerja yang seragam. Artinya, baik bagian produksi, distribusi, maupun pelayanan pelanggan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kualitas. Melalui penerapan audit internal dan pengawasan rutin, perusahaan dapat mengidentifikasi penyimpangan. Melalui penerapan audit internal dan pengawasan rutin, perusahaan dapat mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi pada proses dan segera melakukan perbaikan. Dengan demikian, ISO 9001 membantu membangun budaya organisasi yang disiplin terhadap mutu serta menjadikan setiap individu berperan aktif dalam mempertahankan kualitas produk dan layanan. Konsistensi mutu juga berdampak langsung pada reputasi perusahaan di mata konsumen dan mitra bisnis. Produk atau layanan yang memiliki standar tetap akan lebih mudah dipercaya dan diterima oleh pasar internasional. Hal ini memperkuat posisi kompetitif perusahaan. Hal ini memperkuat posisi kompetitif perusahaan karena pelanggan tidak hanya membeli produk, tetapi juga kepercayaan atas mutu yang terjamin. Dengan demikian, ISO 9001 tidak hanya berfungsi sebagai sistem dokumentasi, melainkan juga sebagai alat strategis untuk menciptakan keandalan jangka panjang dalam hubungan antara perusahaan dan pelanggannya. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan pusat dari seluruh kegiatan dalam sistem manajemen mutu ISO 9001. Standar ini mengharuskan organisasi untuk memahami kebutuhan dan harapan pelanggan secara menyeluruh agar produk dan layanan yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan bahkan melampaui ekspektasi mereka. Dalam implementasinya, perusahaan perlu melakukan survei pelanggan, mengelola keluhan, serta menindaklanjuti setiap umpan balik sebagai dasar perbaikan mutu. Dengan pendekatan ini, pelanggan tidak hanya menjadi penerima produk, tetapi juga mitra penting dalam peningkatan kualitas perusahaan. Lebih lanjut, peningkatan kepuasan pelanggan menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Pelanggan yang puas cenderung memiliki loyalitas tinggi, merekomendasikan produk kepada orang lain, serta menambahkan nilai reputasi perusahaan di pasar. ISO 9001 membantu organisasi menjaga kepuasan pelanggan dengan memastikan bahwa proses pelayanan, komunikasi, dan tanggapan terhadap kebutuhan konsumen dilakukan secara cepat dan tepat. Ini menjadikan ISO 9001 bukan hanya standar teknis, tetapi juga standar etika bisnis karena berfokus pada penghargaan terhadap hak dan pengalaman pelanggan. Kepuasan pelanggan yang terus meningkat akan menciptakan efek domino bagi kemajuan perusahaan. Dengan umpan balik yang positif, perusahaan dapat memperluas pasar, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat daya saing global. Oleh karena itu, penerapan ISO 9001 tidak hanya berdampak pada kualitas produk, tetapi
tetapi juga pada persepsi dan kepercayaan pelanggan terhadap integritas perusahaan. Dalam jangka panjang, hal ini menjadi modal utama dalam mempertahankan keberlanjutan bisnis di tengah persaingan industri yang semakin ketat. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Salah satu tujuan utama ISO 9001 adalah membantu perusahaan menciptakan efisiensi operasional dan produktivitas yang tinggi. Dengan adanya sistem manajemen mutu yang terstruktur, setiap proses bisnis akan ditinjau untuk menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. ISO 9001 mendorong penerapan metode kerja yang lebih efektif seperti pengendalian dokumen, standarisasi prosedur, serta evaluasi rutin terhadap performa pekerja. Dengan cara ini, perusahaan dapat meminimalkan pemborosan waktu, tenaga, dan biaya sehingga kinerja keseluruhan meningkat secara signifikan. Penerapan efisiensi melalui ISO 9001 juga melibatkan pengendalian resiko dan peningkatan akurasi proses kerja. Misalnya, dalam kegiatan produksi, sistem ISO memastikan bahwa setiap tahapan dijalankan sesuai instruksi kerja yang terdokumentasi dan diverifikasi. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko kesalahan manusia, tetapi juga menjamin hasil yang konsisten dan tepat waktu. Ketika seluruh aktivitas organisasi berjalan berdasarkan data dan bukti nyata, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga mendorong meningkatkan produktivitas di seluruh lini kerja. Selain memberikan keuntungan operasional, efisiensi dan produktivitas yang meningkat juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan profesional. Karyawan dapat bekerja dengan lebih terarah karena memahami standar dan tanggung jawab masing-masing. Situasi ini meningkatkan motivasi kerja, memperkuat kerjasama tim, dan menciptakan budaya perbaikan berkelanjutan di dalam organisasi. Dengan demikian, ISO 9001 bukan hanya sistem untuk mengatur dokumen dan prosedur, tetapi juga kerangka strategis yang membentuk perusahaan menjadi entitas yang adaptif, efisien, dan berdaya saing tinggi. Yang keempat, mendorong perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Konsep perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement merupakan inti dari sistem ISO 9001. Standar ini mendorong organisasi untuk tidak berhenti pada pencapaian mutu tertentu, tetapi terus melakukan inovasi dan peningkatan di semua aspek operasional. Perusahaan harus secara rutin mengevaluasi hasil kerja, melakukan audit internal, serta meninjau kebijakan mutu agar selalu relevan dengan perubahan lingkungan bisnis. Dengan demikian, ISO 9001 menciptakan pola pikir proaktif yang memandang perubahan bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk berkembang. Selain itu, perbaikan berkelanjutan juga melibatkan partisipasi aktif dari seluruh karyawan. Setiap individu dalam organisasi diberi kesempatan untuk menyampaikan ide, saran, atau solusi dalam rangka meningkatkan kualitas kerja. Proses ini membentuk budaya organisasi yang terbuka terhadap inovasi dan kolaborasi, di mana setiap orang merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan mutu. Dengan sistem yang mendukung umpan balik dan pembelajaran terus-menerus, perusahaan akan lebih mudah beradaptasi dengan tantangan baru dan mempertahankan daya saing di pasar global. Manfaat dari perbaikan berkelanjutan tidak hanya dirasakan secara internal, tetapi juga oleh pelanggan dan pemangku kepentingan eksternal. Ketika perusahaan terus memperbarui proses teknologi dan pendekatan bisnisnya, pelanggan akan merasakan peningkatan mutu produk dan layanan dari waktu ke waktu. Hal ini menumbuhkan kepercayaan jangka panjang dan memperkuat hubungan antara perusahaan dengan pasar. Oleh karena itu, prinsip continuous improvement menjadikan ISO 9001 bukan sekadar sistem sertifikasi, tetapi kerangka hidup yang menuntun organisasi menuju keunggulan berkelanjutan. Yang kelima, memberikan kepercayaan pasar terhadap produk atau jasa perusahaan. ISO 9001 juga berfungsi sebagai jaminan kredibilitas dan kepercayaan pasar terhadap mutu produk maupun jasa perusahaan. Sertifikat ISO menjadi bukti bahwa organisasi telah memenuhi standar internasional dalam sistem manajemen mutunya. Hal ini memberikan keyakinan kepada pelanggan, mitra bisnis, dan investor bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk menyediakan produk atau layanan yang konsisten dan andal. Di pasar global yang kompetitif, sertifikasi ISO sering menjadi syarat penting dalam kerjasama bisnis, tender, maupun ekspor. Selain meningkatkan reputasi, kepercayaan pasar juga membuka peluang bisnis yang lebih luas. Perusahaan yang tersertifikasi ISO 9001 cenderung lebih mudah mendapatkan kontrak dengan perusahaan besar atau lembaga internasional karena dianggap mampu menjaga kualitas dan memenuhi regulasi yang berlaku.
Dengan demikian, ISO 9001 berperan sebagai paspor kualitas yang memperluas akses pasar dan memperkuat posisi organisasi dalam jaringan bisnis global. Hal ini juga membantu perusahaan meningkatkan nilai tambah merek atau brand value di mata publik. Kepercayaan pasar yang terbentuk melalui penerapan ISO 9001 tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berkelanjutan. Dengan menjaga konsistensi dalam penerapan standar dan melakukan audit secara rutin, perusahaan dapat mempertahankan kepercayaan tersebut dalam jangka panjang. Akhirnya, reputasi yang baik akan pengakuan internasional ini menjadi aset strategis yang sulit ditiru oleh pesaing. Dengan kata lain, ISO 9001 tidak hanya memberikan keuntungan teknis dalam manajemen mutu, tetapi juga keunggulan reputasional dan kepercayaan global yang memperkuat eksistensi perusahaan di masa depan. Nah, selanjutnya yaitu adalah struktur standar ISO 9001 tahun 2015. Yang pertama, ruang lingkup, yang kedua referensi normatif, yang ketiga istilah dan definisi, yang keempat konteks organisasi, yang kelima kepemimpinan, yang keenam perencanaan atau planning, yang ketujuh dukungan atau support, yang kedelapan operasi atau operation, yang kesembilan evaluasi kinerja, yang kesepuluh peningkatan atau improvement. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar ISO 9001. Yang pertama, fokus pada pelanggan atau customer focus. Prinsip pertama dan paling mendasar dari ISO 9001 tahun 2015 adalah fokus pada pelanggan. Seluruh kegiatan dalam sistem manajemen mutu pada dasarnya diarahkan untuk memahami, memenuhi, bahkan melebihi harapan pelanggan. Organisasi dituntut untuk mengenali siapa pelanggan mereka, apa kebutuhan mereka, serta bagaimana memastikan kepuasan pelanggan dapat tercapai secara konsisten. Prinsip ini menekankan bahwa pelanggan merupakan inti dari keberhasilan bisnis, sehingga segala proses, kebijakan, dan keputusan strategis harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pengalaman pelanggan. Fokus pada pelanggan tidak hanya sebatas memberikan produk yang sesuai spesifikasi, tetapi juga mencakup layanan, komunikasi, serta kecepatan dalam menanggapi keluhan atau permintaan pelanggan. Dengan memahami pelanggan secara mendalam, perusahaan dapat membangun hubungan jangka panjang yang berbasis kepercayaan dan loyalitas. Dalam konteks global, kepuasan pelanggan juga menjadi faktor penting yang menentukan reputasi organisasi dan kemampuan bersaing di pasar internasional. Oleh karena itu, perusahaan yang berorientasi pada pelanggan akan lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan tren dan kebutuhan pasar. Lebih jauh lagi, prinsip fokus pada pelanggan juga mendorong perusahaan untuk mengembangkan mekanisme evaluasi dan pengukuran kepuasan pelanggan secara berkala. Data dari hasil survei, umpan balik, dan analisis keluhan pelanggan digunakan untuk menentukan area yang perlu ditingkatkan. Pendekatan ini menjadikan pelanggan bukan sekadar penerima produk, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam proses peningkatan mutu. Dengan demikian, organisasi dapat memastikan bahwa setiap inovasi dan pengambilan keputusan selalu berakar pada kebutuhan nyata konsumen. Yang kedua, kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan merupakan prinsip fundamental dalam ISO 9001 tahun 2015 karena menentukan arah dan komitmen organisasi terhadap kualitas. Pemimpin bertanggung jawab dalam menciptakan visi yang jelas, menetapkan kebijakan mutu, serta membangun lingkungan kerja yang mendorong keterlibatan seluruh anggota organisasi. Dalam konteks ini, pemimpin tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai inspirator dan fasilitator yang memastikan seluruh sistem manajemen mutu dijalankan secara konsisten dan efektif. Pemimpin yang efektif dalam konteks ISO 9001 harus mampu menanamkan budaya mutu ke dalam seluruh lapisan organisasi. Mereka perlu menunjukkan komitmen terhadap kualitas melalui tindakan nyata seperti memberikan contoh, menetapkan standar tinggi, serta memberikan dukungan bagi karyawan agar dapat berkontribusi optimal. Kepemimpinan juga berarti mendengarkan dan menghargai masukan dari karyawan, karena kualitas tidak hanya dihasilkan oleh kebijakan, tetapi juga oleh kolaborasi dan rasa tanggung jawab yang bersama. Selain itu, pemimpin berperan penting dalam memastikan bahwa setiap manajemen mutu selaras dengan strategi bisnis jangka panjang. Mereka harus mampu mengintegrasikan tujuan mutu dengan sasaran organisasi agar setiap aktivitas yang dilakukan memberikan nilai tambah. Dengan kepemimpinan yang kuat, organisasi dapat menciptakan budaya kerja yang berfokus pada perbaikan berkelanjutan dan kepuasan pelanggan, sehingga mutu bukan hanya menjadi target sesaat, tetapi menjadi bagian dari
identitas perusahaan. Yang ketiga, keterlibatan orang. Nah, prinsip keterlibatan orang menekankan bahwa keberhasilan sistem manajemen mutu sangat bergantung pada kontribusi seluruh anggota organisasi. Setiap individu terlepas dari posisi atau jabatan, mereka memiliki peran penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas. ISO 9001 menekankan bahwa organisasi harus menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan karyawan merasa dihargai, dilibatkan, dan diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam mencapai tujuan mutu. Keterlibatan karyawan dapat diwujudkan melalui komunikasi terbuka, pelatihan berkelanjutan, dan memberikan kesempatan untuk berinovasi. Ketika karyawan merasa memiliki tanggung jawab terhadap hasil kerja mereka, tingkat motivasi dan produktivitas pun meningkat. Dalam hal ini, organisasi perlu memastikan bahwa setiap karyawan memahami peran dan dampak terhadap kualitas produk atau layanan. Dengan demikian, mereka tidak hanya bekerja untuk menyelesaikan tugas, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan strategis organisasi. Nah, lebih dari itu, keterlibatan orang juga berarti menciptakan budaya organisasi yang menghargai kolaborasi dan kerja tim. Setiap karyawan perlu memiliki kesadaran bahwa keberhasilan mutu adalah hasil kerja kolektif, bukan hanya tanggung jawab departemen tertentu. Dengan partisipasi aktif dari semua pihak, sistem manajemen mutu dapat berjalan lebih efektif dan perbaikan berkelanjutan menjadi bagian alami dari proses kerja sehari-hari. Yang keempat, pendekatan proses. Nah, pendekatan proses merupakan prinsip penting dalam ISO 9001 tahun 2015 yang menekankan bahwa setiap kegiatan dalam organisasi harus dipandang sebagai bagian dari sistem yang saling terkait. Dengan mengelola aktivitas sebagai rangkaian proses, organisasi dapat memastikan hasil yang konsisten dan efisien. Pendekatan ini membantu perusahaan memahami bagaimana suatu proses memengaruhi proses lainnya, sehingga memudahkan pengendalian dan peningkatan berkelanjutan. Dalam pendekatan proses, organisasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada bagaimana hasil tersebut dicapai. Misalnya, dalam proses produksi, perhatian tidak hanya diberikan pada produk jadi, tetapi juga pada bahan baku, peralatan, tenaga kerja, serta prosedur kerja yang digunakan. Dengan memahami hubungan antar proses, perusahaan dapat mengidentifikasi titik lemah dan melakukan perbaikan yang lebih terarah. Pendekatan ini juga mendukung efisiensi karena meminimalkan duplikasi pekerjaan dan pemborosan sumber daya. Lebih lanjut, penerapan pendekatan proses membantu organisasi dalam melakukan evaluasi kinerja yang berbasis data. Setiap proses dapat diukur melalui indikator tertentu seperti waktu siklus, tingkat cacat, atau kepuasan pelanggan. Data ini kemudian digunakan untuk mengoptimalkan sistem secara keseluruhan. Dengan demikian, pendekatan proses bukan hanya tentang pengendalian, tetapi juga tentang menciptakan sistem kerja yang saling mendukung demi tercapainya mutu yang berkesinambungan. Yang kelima, pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Nah, prinsip ini menegaskan bahwa setiap keputusan dalam sistem manajemen mutu harus didasarkan pada data dan analisis yang valid, bukan sekadar asumsi atau intuisi. Dalam ISO 9001, pengambilan keputusan berbasis bukti dianggap sebagai kunci untuk mencapai efektivitas dan efisiensi organisasi. Dengan mengandalkan data yang akurat, organisasi dapat mengidentifikasi masalah secara objektif, menentukan solusi yang tepat, dan meminimalkan resiko kesalahan. Dalam praktiknya, prinsip ini mendorong perusahaan untuk menerapkan sistem pemantauan dan pengukuran yang sistematis. Data dari hasil audit, laporan produksi, survei pelanggan, serta evaluasi kinerja digunakan untuk menilai efektivitas sistem manajemen mutu. Melalui analisis statistik atau tren historis, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan terukur. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengantisipasi permasalahan sebelum berdampak besar dan mengambil tindakan perbaikan secara cepat. Nah, lebih jauh lagi, keputusan berbasis bukti juga menciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas. Setiap tindakan atau kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan karena didukung oleh data yang jelas. Selain itu, prinsip ini memperkuat kemampuan organisasi untuk belajar dari pengalaman dan meningkatkan proses secara berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan berbasis bukti tidak hanya meningkatkan mutu keputusan, tetapi juga memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap integritas sistem manajemen mutu organisasi. Yang keenam, perbaikan berkelanjutan.
Nah, perbaikan berkelanjutan adalah prinsip yang menegaskan bahwa kualitas tidak hanya bersifat statis. ISO 9001 mendorong organisasi untuk terus mencari cara meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu serta kinerja operasionalnya. Prinsip ini mencerminkan filosofi bahwa setiap proses selalu memiliki ruang untuk ditingkatkan, baik dari segi efisiensi, kecepatan, maupun kepuasan pelanggan. Dalam penerapannya, organisasi diharuskan untuk secara rutin mengevaluasi hasil kinerja, menganalisis penyebab ketidaksesuaian, dan merancang tindakan perbaikan yang sistematis. Proses ini tidak hanya berfokus pada mengatasi masalah yang sudah terjadi, tetapi juga pada pencegahan agar masalah serupa tidak terulang kembali. Dengan menerapkan siklus PDCA atau Plan, Do, Check, and Act, organisasi dapat membangun sistem yang adaptif dan selalu siap menghadapi perubahan kebutuhan serta tantangan baru. Lebih dari sekedar prosedur, perbaikan berkelanjutan juga merupakan budaya yang harus ditanamkan dalam seluruh organisasi. Setiap karyawan didorong untuk berpikir kritis, mengidentifikasi peluang peningkatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses perbaikan. Dengan cara ini, organisasi tidak hanya mempertahankan standar mutu yang ada, tetapi juga menciptakan inovasi yang mendorong keunggulan kompetitif di pasar global. Yang ketujuh, manajemen hubungan atau relationship management. Prinsip terakhir dalam ISO adalah manajemen hubungan yang menekankan pentingnya membangun dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis. ISO mengakui bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya bergantung pada kemampuan internal, tetapi juga pada kualitas hubungan eksternal yang mendukung rantai nilai. Dalam konteks ini, organisasi perlu menjalin komunikasi yang terbuka dan transparan dengan seluruh pihak terkait. Hubungan yang baik memungkinkan terjadinya kolaborasi jangka panjang, transfer pengetahuan, dan inovasi bersama. Misalnya, hubungan strategis dengan pemasok dapat membantu organisasi memperoleh bahan baku berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif, sementara hubungan baik dengan pelanggan meningkatkan loyalitas dan reputasi merek di pasar. Selain itu, manajemen hubungan juga mencakup upaya untuk memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan. Organisasi harus mampu menyeimbangkan kepentingan internal dan eksternal agar terciptanya keberlanjutan bisnis yang harmonis. Dengan menerapkan prinsip ini secara konsisten, organisasi tidak hanya membangun jaringan kerja yang kuat, tetapi juga meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem bisnisnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur standar ISO 9001. Klausul 1, ruang lingkup. Klausul pertama ISO 9001 menjelaskan ruang lingkup penerapan sistem manajemen mutu yang menjadi dasar dari seluruh standar ini. Inti dari klausul ini adalah memastikan bahwa setiap organisasi, baik besar maupun kecil serta yang bergerak di bidang barang maupun jasa, mampu menyediakan produk dan layanan secara konsisten sesuai kebutuhan pelanggan serta memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. ISO 9001 bersifat universal, artinya dapat diterapkan pada semua jenis organisasi tanpa memandang ukuran, lokasi, atau jenis industrinya. Hal ini menjadikan ISO 9001 sebagai pedoman global yang fleksibel dan relevan bagi siapapun yang ingin membangun sistem manajemen mutu yang efektif. Penerapan ruang lingkup ISO 9001 juga membantu organisasi memahami batasan dan tanggung jawabnya dalam penerapan standar mutu. Sebuah organisasi harus menentukan sejauh mana kegiatan, proses, dan unit kerja yang termasuk dalam sistem manajemen mutu tersebut. Misalnya, perusahaan manufaktur mungkin hanya mencakup proses produksi dan pengiriman dalam ruang lingkupnya, sementara lembaga pendidikan dapat meliputi proses pembelajaran, evaluasi, dan layanan administrasi. Dengan menentukan ruang lingkup secara jelas, organisasi dapat memfokuskan sumber daya dan strategi pada area yang paling berpengaruh terhadap mutu. Selain itu, klausul ini menekankan pentingnya komitmen terhadap kepuasan pelanggan dan peningkatan berkelanjutan. ISO 9001 tidak hanya mengatur tentang standar kualitas produk akhir, tetapi juga bagaimana proses di setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga distribusi dan dikelola dengan baik. Dengan demikian, ruang lingkup ISO bukan hanya sebatas administratif, melainkan juga menjadi panduan strategis dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi terarah pada peningkatan mutu dan kepuasan pelanggan.
Kemudian klausul 2, referensi normatif. Nah, klausul ini menjelaskan tentang dokumen acuan resmi yang digunakan untuk memahami dan menerapkan ISO 9001 secara benar. Meskipun klausul ini singkat, perannya sangat penting karena berfungsi sebagai daftar referensi utama yang memastikan bahwa penerapan sistem manajemen mutu tidak keluar dari pedoman internasional. Dalam ISO 9001, referensi normatif yang digunakan secara khusus adalah ISO 9000-2015, yaitu dokumen yang berisi istilah, definisi, dan prinsip dasar sistem manajemen mutu. Dengan menggunakan referensi ini, organisasi dapat memiliki pemahaman yang sama terhadap terminologi dan konsep yang digunakan dalam ISO 9001. Adanya referensi normatif juga membantu organisasi menghindari kesalahan interpretasi terhadap istilah teknis. Misalnya istilah seperti produk, layanan, mutu, atau ketidaksesuaian memiliki makna khusus dalam konteks ISO, tidak boleh diartikan secara bebas. Keseragaman pemahaman ini penting karena menjadi dasar komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat dalam sistem mutu, baik di tingkat manajemen, karyawan, maupun auditor eksternal. Dengan demikian, klausul ini menjamin konsistensi penerapan standar di seluruh dunia tanpa dipengaruhi oleh perbedaan bahasa atau budaya organisasi. Selain menjadi pedoman bahasa dan konsep, referensi normatif juga memperkuat integritas sistem manajemen mutu. Dengan mengacu pada dokumen resmi ISO 9000, organisasi dapat memastikan bahwa setiap kebijakan, prosedur serta instruksi kerja yang disusun sejalan dengan prinsip global. Hal ini menciptakan kejelasan dalam dokumentasi dan pengendalian mutu di setiap tahap proses operasional. Oleh karena itu, meskipun klausul 2 terlihat sederhana, keberadaannya menjadi fondasi penting bagi pemahaman yang tepat dan penerapan ISO 9001 yang konsisten di seluruh dunia. Klausul 3 adalah istilah dan definisi. Klausul ini memuat kumpulan istilah dan definisi penting yang digunakan dalam ISO 9001 agar tidak terjadi perbedaan penafsiran di antara pihak-pihak yang terlibat. Setiap istilah seperti produk, layanan, pelanggan, proses, resiko, peluang, dan mutu memiliki makna yang spesifik dalam konteks manajemen mutu. Penyeragaman istilah ini penting karena dalam sistem manajemen mutu, komunikasi yang jelas menjadi dasar dari efektivitas pelaksanaan setiap prosedur. Jika salah satu istilah memiliki arti yang berbeda di tiap bagian organisasi, maka akan timbul kebingungan dan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan kegiatan. Lebih dari sekedar kamus istilah, klausul ini juga berfungsi sebagai alat edukasi bagi seluruh anggota organisasi. Melalui pemahaman terhadap definisi yang benar, karyawan dapat memahami hubungan antar konsep dalam sistem mutu seperti bagaimana proses mempengaruhi hasil, bagaimana resiko diidentifikasi, dan bagaimana peluang perbaikan dapat dimanfaatkan. Dengan begitu, pemahaman terhadap istilah ini bukan hanya bersifat teoritis, tetapi juga berdampak langsung pada praktik operasional di lapangan. Selain itu, klausul 3 juga memperkuat kesamaan persepsi antar organisasi dan auditor. Dalam proses audit eksternal, auditor akan menggunakan istilah dan definisi yang terdapat dalam ISO 9000 ataupun 9001 untuk menilai kesesuaian sistem mutu organisasi. Jika organisasi memahami istilah yang sama dengan auditor, maka proses audit akan berjalan lebih objektif dan transparan. Oleh karena itu, klausul ini menjadi elemen penting dalam membangun komunikasi yang efektif dan menghindari kesalahpahaman dalam penerapan maupun evaluasi sistem manajemen mutu. Klausul 4, konteks organisasi. Klausul ini menekankan pentingnya pemahaman organisasi terhadap lingkungan internal dan eksternal sebelum merancang sistem manajemen mutu. Organisasi harus mengenali siapa mereka, apa tujuan dan arah strateginya, serta faktor-faktor yang dapat memengaruhi keberhasilannya dalam mencapai sasaran mutu. Faktor internal meliputi budaya kerja, struktur organisasi, serta kemampuan sumber daya manusia. Sedangkan faktor eksternal mencakup kondisi ekonomi, sosial, teknologi, dan peraturan pemerintah. Dengan mengenali konteks ini, organisasi dapat menyesuaikan sistem manajemen mutunya agar relevan dan efektif. Selain itu, klausul ini juga mengharuskan organisasi untuk memahami kebutuhan. Selain itu, klausul ini juga mengharuskan organisasi untuk memahami kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan.
Nah, seperti pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, dan regulator. Pemahaman terhadap kebutuhan mereka menjadi dasar bagi organisasi dalam menetapkan kebijakan dan tujuan mutu. Misalnya, dalam industri makanan dan minuman, memahami regulasi dari BPOM atau tren konsumen terhadap makanan sehat menjadi bagian penting dari konteks eksternal yang mempengaruhi penerapan sistem mutu. Klausul ini juga menuntut organisasi untuk menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu secara jelas, termasuk proses apa saja yang masuk dalam sistem dan bagaimana hubungan antar proses tersebut. Dengan cara ini, organisasi dapat memastikan bahwa semua kegiatan yang berpengaruh terhadap mutu berada dalam kendali sistem. Konteks organisasi bukan hanya tahap awal dalam penerapan ISO 9001, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam perencanaan, pengendalian, dan peningkatan berkelanjutan. Contoh penerapan klausul ini dapat dilihat pada usaha susu pasteurisasi yang perlu memahami bahwa tren konsumen sehat dan peraturan BPOM memerlukan faktor eksternal penting yang berpengaruh terhadap kegiatan operasional dan mutu produknya. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, perusahaan dapat menyesuaikan strategi produksinya agar sesuai dengan tuntutan pasar dan ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, perusahaan harus memastikan bahwa proses pasteurisasi dilakukan pada susu dan waktu yang tepat untuk menjaga keamanan pangan serta kandungan gizi susu tetap terjaga. Selain itu, pengetahuan mengenai regulasi BPOM membantu perusahaan dalam menghindari pelanggaran standar yang dapat menyebabkan penarikan produk atau penurunan kepercayaan konsumen. Artinya, pemahaman terhadap konteks eksternal dan internal ini membangun organisasi dalam menetapkan sistem manajemen mutu yang lebih relevan, efisien, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Kemudian klausul 5, kepemimpinan. Klausul ini menekankan peran penting pimpinan puncak atau top management dalam keberhasilan penerapan sistem manajemen mutu atau SMM. Nah, pemimpin memiliki tanggung jawab utama untuk menunjukkan komitmen terhadap mutu melalui tindakan nyata, bukan hanya pernyataan formal. Mereka harus menetapkan visi, misi, dan arah strategis organisasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas produk dan layanan. Selain itu, pemimpin juga perlu memastikan bahwa kebijakan mutu sejalan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan serta dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh karyawan. Kepemimpinan yang efektif akan menciptakan budaya organisasi yang fokus pada mutu, di mana setiap anggota merasa memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga standar kualitas. Dalam penerapan ISO 9001, pemimpin tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai penggerak utama perubahan. Mereka harus aktif dalam meninjau kinerja mutu, mengevaluasi efektivitas sistem, dan memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai bagi pelaksanaannya. Contohnya, seorang direktur perusahaan dapat secara rutin mengadakan rapat tinjauan mutu untuk memantau hasil audit, membahas keluhan pelanggan, dan merumuskan langkah perbaikan. Dengan keterlibatan langsung dari pimpinan, seluruh tim akan lebih termotivasi untuk menjaga kualitas karena mereka merasa upaya mereka mendapat perhatian dan dukungan penuh dari manajemen. Nah, lebih jauh lagi, kepemimpinan yang kuat juga berkaitan dengan pemberdayaan karyawan. Pemimpin harus memastikan bahwa seluruh karyawan memahami peran dan kontribusi mereka terhadap tujuan mutu organisasi. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, komunikasi terbuka, dan penghargaan atas pencapaian kinerja. Kepemimpinan yang partisipasif akan menciptakan suasana kerja yang kolaboratif dan transparan, di mana setiap orang berkomitmen terhadap perbaikan berkelanjutan. Nah, dengan demikian, klausul kepemimpinan bukan hanya berbicara tentang wewenang, tetapi tentang juga tanggung jawab moral dan manajerial dalam membangun budaya mutu yang kokoh. Klausul ini itu tercermin pada tindakan seorang direktur perusahaan secara rutin meninjau mutu produk dan memberikan dukungan berupa pelatihan kepada karyawan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pimpinan atau pemimpin berperan aktif dalam memastikan standar mutu diterapkan di seluruh organisasi. Nah, ketika pimpinan terlibat langsung dalam proses evaluasi mutu, karyawan akan lebih termotivasi untuk bekerja sesuai prosedur dan menjaga kualitas produk. Nah, dukungan terhadap pelatihan juga menjadi bukti bahwa pimpinan memahami pentingnya pengembangan kompetensi sumber daya manusia agar mampu mengoperasikan sistem manajemen mutu secara efektif. Nah, dengan kepemimpinan yang konsisten seperti ini, maka budaya mutu dalam organisasi akan tumbuh kuat dan berkelanjutan, sehingga perusahaan mampu menghasilkan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan serta meningkatkan reputasi di pasar.
Selanjutnya, klausul 6 perencanaan. Klausul ini menitikberatkan pada bagaimana organisasi merencanakan sistem manajemen mutunya agar berjalan efektif dan adaptif terhadap perubahan. Organisasi harus mampu mengidentifikasi resiko dan peluang yang dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam mencapai hasil yang diharapkan. Resiko dapat berupa gangguan pasokan bahan baku, penurunan kualitas produk, atau ketidakpuasan pelanggan. Sementara peluang bisa muncul dalam bentuk inovasi produk, pasar baru, atau efisiensi proses. Melalui pendekatan berbasis resiko, organisasi dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah masalah sebelum terjadi dan memaksimalkan peluang untuk perbaikan. Nah, selain itu, organisasi juga wajib menetapkan tujuan mutu yang terukur dan realistis. Tujuan ini harus selaras dengan kebijakan mutu dan strategi organisasi secara keseluruhan. Misalnya, perusahaan dapat menetapkan sasaran seperti meningkatkan kepuasan pelanggan hingga 95% dalam 1 tahun atau mengurangi produk cacat sebesar 10% setiap kuartal. Nah, setelah tujuan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana konkret untuk mencapainya, termasuk penetapan tanggung jawab, jadwal, serta sumber daya yang dibutuhkan. Dengan perencanaan yang sistematis, setiap proses dalam organisasi dapat berjalan secara terarah dan terkendali. Nah, perencanaan juga mencakup pengendalian terhadap perubahan yang mungkin terjadi di lingkungan internal maupun eksternal. Misalnya, ketika terjadi perubahan regulasi atau permintaan pasar, organisasi harus mampu menyesuaikan sistem mutunya tanpa mengganggu stabilitas operasional. Dengan kata lain, klausul perencanaan menuntut organisasi untuk berpikir ke depan, mengantisipasi resiko, dan menyiapkan strategi adaptif. Hal ini menjadikan ISO 9001 bukan hanya alat pengendalian kualitas, tetapi juga instrumen manajerial yang membantu organisasi bertahan dan berkembang dalam kondisi yang dinamis. Nah, contoh penerapan klausul ini terlihat ketika perusahaan mengantisipasi resiko keterlambatan bahan baku dengan menyiapkan 2 pemasok cadangan. Langkah ini menunjukkan bahwa organisasi telah menerapkan prinsip manajemen risiko dalam perencanaan mutu, yakni dengan mengidentifikasi potensi gangguan yang dapat memengaruhi proses produksi dan menyiapkan solusi sebelum masalah terjadi. Dengan adanya pemasok alternatif, proses produksi dapat berjalan lancar meskipun terjadi hambatan pasokan dari pemasok utama. Selain itu, rencana seperti ini juga membantu perusahaan menjaga keandalan pengiriman produk kepada pelanggan yang menjadi salah satu indikator utama mutu layanan. Nah, pendekatan perencanaan yang matang dan preventif seperti ini membuat organisasi lebih tangguh, efisien, dan mampu mempertahankan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya, klausul 7 yaitu dukungan atau support. Klausul ini membahas semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem manajemen mutu dengan efektif. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia atau SDM, infrastruktur, lingkungan kerja, pengetahuan organisasi, komunikasi, serta dokumentasi. Setiap elemen tersebut memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas mutu produk dan layanan. Misalnya, tanpa pelatihan yang memadai, karyawan tidak akan mampu melaksanakan prosedur dengan benar, dan tanpa perawatan peralatan yang baik, kualitas produksi bisa menurun. Oleh karena itu, organisasi harus memastikan bahwa semua faktor pendukung ini selalu dalam kondisi optimal dan terkendali. Nah, selain aspek fisik, klausul ini juga menekankan pentingnya pengetahuan dan kompetensi organisasi. Dalam konteks ISO 9001, pengetahuan dianggap sebagai aset penting yang harus dikelola dengan baik. Organisasi perlu memastikan bahwa informasi dan pengalaman kerja terdokumentasi serta dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan. Dengan sistem dokumentasi yang baik, setiap proses dapat dilakukan secara konsisten meskipun terjadi pergantian personal. Nah, komunikasi juga menjadi bagian penting dari klausul ini karena informasi yang jelas dan tepat waktu memungkinkan koordinasi lintas departemen berjalan dengan lancar dan efisien. Lebih jauh lagi, klausul dukungan juga mengatur bagaimana organisasi mengelola dokumentasi dan bukti objektif dalam sistem mutu. Semua kebijakan, prosedur, instruksi kerja, dan catatan hasil kegiatan harus terdokumentasi dengan rapi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dokumen ini menjadi alat bukti dalam audit internal maupun eksternal serta membantu organisasi dalam melakukan evaluasi diri. Dengan dukungan sumber daya, komunikasi, dan dokumentasi yang baik, sistem manajemen mutu dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, memberikan jaminan bahwa setiap aktivitas operasional selalu selaras dengan tujuan mutu yang telah ditetapkan. Contoh yang menggambarkan klausul dukungan adalah ketika perusahaan melatih karyawan, memastikan alat produksi bersih dan terawat,
serta mengelola dokumen mutu dengan baik. Nah, kegiatan ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap sistem manajemen mutu mencakup penyediaan sumber daya manusia, sarana, dan informasi yang memadai. Nah, pelatihan karyawan memastikan bahwa setiap individu memahami prosedur kerja sesuai standar mutu, sementara pemeliharaan alat produksi menjamin hasil akhir tetap konsisten dan sesuai spesifikasi. Pengelolaan dokumen mutu yang rapi juga penting agar setiap kegiatan terdokumentasi dengan baik, memudahkan proses audit dan penelusuran bila terjadi masalah. Dengan dukungan menyeluruh seperti ini, sistem manajemen mutu dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Yang kedelapan, klausul 8 adalah operasi. Nah, klausul ini merupakan inti dari penerapan ISO 9001 karena membahas bagaimana organisasi merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses yang berhubungan langsung dengan produksi atau pemberian layanan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan standar mutu yang berlaku. Nah, proses operasional harus dirancang secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga pengendalian mutu. Misalnya, perusahaan manufaktur harus memiliki prosedur kerja yang mengatur langkah-langkah produksi, inspeksi kualitas, serta prosedur penanganan produk yang tidak sesuai. Selain aspek teknis, klausul ini juga menekankan pentingnya komunikasi dengan pelanggan dan pemasok. Organisasi harus memahami dengan jelas kebutuhan dan persyaratan pelanggan sebelum memulai produksi, termasuk spesifikasi produk, metode pengiriman, serta ketentuan garansi. Nah, di sisi lain, kerjasama dengan pemasok juga harus dijaga agar bahan baku dan komponen yang diterima selalu memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Dengan mengelola rantai pasok secara efektif, organisasi dapat mencegah terjadinya kesalahan atau keterlambatan yang dapat mengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, klausul ini juga mengatur tentang penanganan keluhan pelanggan dan perbaikan proses. Setiap keluhan harus ditangani secara sistematis, dianalisis penyebabnya, dan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mencegah terulangnya masalah serupa. Nah, pendekatan ini mencerminkan semangat perbaikan berkelanjutan yang menjadi prinsip utama ISO 9001. Nah, dengan demikian, melalui pengendalian operasi yang efektif, organisasi tidak hanya memastikan produk yang konsisten dan berkualitas tinggi, tetapi juga membangun kepercayaan jangka panjang dengan pelanggan. Dalam klausul operasi, contoh yang relevan adalah perusahaan makanan yang wajib memiliki prosedur produksi higienis dan pemeriksaan ketat sebelum produk didistribusikan. Langkah ini bertujuan memastikan setiap produk yang keluar dari pabrik memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Nah, prosedur higienis meliputi kebersihan lingkungan kerja, penggunaan alat pelindung diri, serta pengendalian bahan baku agar tidak terkontaminasi. Selain itu, pemeriksaan akhir atau uji kualitas sebelum distribusi menjadi langkah penting untuk mencegah produk cacat sampai ke tangan konsumen. Dengan sistem operasional yang terukur dan terkontrol seperti ini, perusahaan dapat menjaga reputasi dan memenuhi persyaratan hukum serta kepuasan pelanggan. Kemudian di klausul 9, evaluasi kinerja. Klausul ini membahas bagaimana organisasi harus memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi kinerja sistem manajemen mutu untuk memastikan efektivitasnya. Evaluasi kinerja dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti survei kepuasan pelanggan, hasil audit internal, laporan produksi, dan indikator kinerja utama atau KPI. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana sistem yang diterapkan telah berjalan sesuai rencana dan apakah perlu dilakukan perbaikan. Dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin, organisasi dapat mengidentifikasi kelemahan sejak dini dan mengambil tindakan korektif yang tepat. Selain itu, klausul ini juga mengatur pelaksanaan audit internal, yaitu proses sistematis untuk menilai kesesuaian sistem mutu terhadap persyaratan ISO 9001 dan kebijakan internal organisasi. Audit ini dilakukan secara periodik oleh tim auditor internal dan yang kompeten dan independen. Hasil audit kemudian dijadikan bahan masukan bagi manajemen untuk meninjau kembali efektivitas sistem. Dengan demikian, evaluasi kinerja tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi alat penting dalam pengambilan kepuasan strategis. Selanjutnya, tinjauan manajemen
atau manajemen review merupakan bagian krusial dari evaluasi kinerja. Dalam tinjauan ini, pimpinan puncak mengevaluasi data hasil audit, kepuasan pelanggan, efektivitas tindakan korektif, serta peluang untuk peningkatan. Melalui proses ini, organisasi dapat menentukan langkah strategis untuk memperkuat sistem mutu secara keseluruhan. Dengan kata lain, klausul evaluasi kinerja menjadi fondasi bagi peningkatan mutu yang berkesinambungan dan pengambilan keputusan berbasis data. Contoh penerapan klausul ini dapat dilihat dari kegiatan survei pelanggan yang dilakukan setiap 6 bulan, di mana hasil survei digunakan untuk memperbaiki layanan. Nah, langkah ini menunjukkan bahwa organisasi tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga pada evaluasi kepuasan pelanggan sebagai ukuran efektivitas sistem manajemen mutu. Dan dari data survei tersebut dapat mengungkap aspek yang perlu ditingkatkan, seperti kecepatan layanan, kualitas produk, atau respons terhadap keluhan. Nah, evaluasi kinerja juga biasanya dilengkapi dengan audit internal dan rapat tinjauan manajemen agar seluruh hasil pengukuran dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Dengan cara ini, perusahaan mampu mengidentifikasi kelemahan sistem dan mengubahnya menjadi peluang peningkatan berkelanjutan. Selanjutnya, klausul 10, peningkatan. Klausul terakhir ini menekankan prinsip perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement sebagai inti dari sistem manajemen mutu ISO 9001. Organisasi harus berkomitmen untuk terus memperbaiki kinerja sistem, proses, dan hasil produk guna meningkatkan kepuasan pelanggan. Peningkatan dapat dilakukan melalui analisis data, hasil audit, umpan balik pelanggan, serta identifikasi peluang baru. Proses ini bukan hanya reaktif terhadap masalah yang muncul, tapi juga bersifat proaktif dalam mencari cara-cara baru untuk mencapai efisiensi dan inovasi. Salah satu bagian penting dari klausul ini adalah penanganan ketidaksesuaian dan tindakan korektif atau corrective action. Ketika terjadi penyimpangan dari standar mutu atau muncul keluhan pelanggan, organisasi harus segera menelusuri akar penyebab masalah tersebut. Setelah penyebab diketahui, tindakan perbaikan yang tepat harus dilakukan untuk mencegah masalah yang sama terjadi di masa depan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ISO 9001 tidak hanya fokus pada pengendalian kesalahan, tapi juga pada pembelajaran organisasi melalui pengalaman yang terjadi. Lebih jauh lagi, peningkatan juga mencakup evaluasi efektivitas tindakan yang telah dilakukan. Organisasi harus memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan benar-benar memberikan hasil yang diinginkan dan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Dengan menerapkan prinsip perbaikan berkelanjutan, organisasi tidak hanya menjaga kualitas tetap stabil, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang dinamis, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan. Klausul ini menegaskan bahwa mutu bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang terus berkembang seiring waktu. Nah, klausul ini digambarkan melalui contoh perusahaan yang memperbaiki metode penyegelan botol setelah menerima keluhan produk bocor, sekaligus memberikan pelatihan ulang kepada karyawan. Tindakan tersebut menunjukkan penerapan prinsip continuous improvement, yaitu memperbaiki proses dan hasil berdasarkan temuan di lapangan. Dengan menanggapi keluhan pelanggan secara proaktif, perusahaan menunjukkan komitmen terhadap kepuasan konsumen dan berkelanjutan mutu produk. Nah, langkah korektif seperti pelatihan ulang juga membantu memastikan bahwa penyebab utama masalah dapat diatasi dari sumbernya, bukan hanya diperbaiki di permukaan. Dengan demikian, perusahaan dapat mencegah terulangnya kesalahan yang sama, meningkatkan efektivitas sistem mutu, dan memperkuat kepercayaan pelanggan terhadap produknya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah menerapkan ISO 9001 di organisasi atau bisnis. Yang pertama, komitmen manajemen puncak. Langkah pertama dan paling mendasar dalam penerapan ISO 9001 adalah adanya komitmen kuat dari manajemen puncak. Dukungan ini menjadi kunci karena seluruh kebijakan mutu, arah strategis, dan penyediaan sumber daya bergantung pada keputusan pimpinan tertinggi. Komitmen tersebut harus terlihat nyata, bukan hanya dalam bentuk ucapan, melainkan juga tindakan konkret seperti menyusun kebijakan mutu, menetapkan sasaran mutu, dan aktif memantau implementasi sistem di lapangan. Pimpinan yang berkomitmen akan mendorong terciptanya budaya mutu di seluruh lini organisasi, sehingga setiap karyawan merasa memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga kualitas produk maupun layanan. Tanpa keterlibatan aktif dari manajemen puncak, penerapan ISO 9001 cenderung berjalan setengah hati dan sulit mencapai hasil optimal.
Yang kedua, analisis kesenjangan atau gap analysis. Setelah komitmen terbentuk, organisasi perlu melakukan analisis kesenjangan atau gap analysis untuk membandingkan kondisi sistem manajemen yang ada dengan persyaratan ISO 9001. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagian mana dari proses kerja yang sudah sesuai dengan standar dan mana yang perlu diperbaiki. Hasil analisis akan menjadi peta jalan bagi organisasi dalam menyusun rencana penerapan yang realistis dan terarah. Misalnya, jika ditemukan bahwa organisasi belum memiliki prosedur pengendalian dokumen, maka hal tersebut harus menjadi prioritas perbaikan. Analisis kesenjangan ini membantu perusahaan agar tidak bekerja secara asal-asalan, melainkan berdasarkan data dan fakta tentang kondisi nyata di lapangan. Yang ketiga, penyusunan dokumen. Nah, sistem manajemen mutu langkah selanjutnya. Yang ketiga, penyusunan dokumen sistem manajemen mutu. Langkah selanjutnya adalah menyusun dokumen sistem manajemen mutu yang terdiri dari manual mutu, prosedur kerja, dan instruksi kerja. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman tertulis dalam melaksanakan kegiatan operasional sesuai standar ISO 9001. Manual mutu berisi kebijakan dan ruang lingkup sistem mutu, sedangkan prosedur dan instruksi kerja menjelaskan langkah-langkah teknis yang harus diikuti setiap bagian dalam organisasi. Penyusunan dokumen ini memastikan setiap proses berjalan seragam dan dapat ditelusuri kembali bila terjadi kesalahan. Selain itu, dokumentasi juga membantu organisasi mempertahankan konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan operasionalnya. Yang keempat, pelatihan karyawan dan implementasi sistem. Nah, penerapan ISO 9001 tidak akan berhasil tanpa keterlibatan seluruh karyawan. Oleh karena itu, pelatihan menjadi langkah penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia terhadap standar mutu yang berlaku. Pelatihan dapat mencakup pemahaman konsep ISO, prosedur kerja baru, hingga praktik audit internal. Setelah pelatihan dilakukan, sistem manajemen mutu mulai diimplementasikan secara bertahap di seluruh bagian organisasi. Dalam tahap ini, pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap prosedur dijalankan sesuai dokumen yang telah disusun. Melalui pelatihan dan implementasi yang konsisten, budaya kerja berbasis mutu dapat tumbuh secara alami di dalam organisasi. Yang kelima, audit internal. Setelah sistem berjalan, organisasi harus melakukan audit internal untuk memeriksa sejauh mana implementasi ISO 9001 telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Audit ini dilakukan oleh tim auditor internal yang independen dan telah dilatih untuk memahami prinsip-prinsip audit mutu. Nah, tujuan dari audit internal bukan hanya mencari kesalahan, tetapi untuk menemukan area yang masih bisa ditingkatkan. Hasil audit kemudian dituangkan dalam laporan menjadi bahan evaluasi bagi manajemen. Nah, dengan audit yang teratur, organisasi dapat memastikan bahwa sistem manajemen mutu selalu berpelihara, efektif, dan sesuai dengan persyaratan standar internasional. Yang keenam, tinjauan manajemen atau manajemen review. Langkah berikutnya adalah tinjauan manajemen, yaitu rapat evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan untuk menilai kinerja sistem manajemen mutu secara keseluruhan. Dalam tinjauan ini, manajemen meninjau hasil audit, umpan balik pelanggan, pencapaian sasaran mutu, serta efektivitas tindakan korektif dan pencegahan. Berdasarkan hasil tinjauan, manajemen dapat mengambil keputusan strategis seperti menyesuaikan kebijakan mutu, memperbarui sasaran, atau mengalokasikan sumber daya tambahan. Nah, proses ini memastikan bahwa sistem manajemen mutu terus berkembang seiring dengan kebutuhan organisasi dan perubahan lingkungan bisnis. Dengan kata lain, tinjauan manajemen adalah bentuk komitmen nyata terhadap perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Tahap terakhir adalah audit eksternal yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi independen seperti SGS, TUV, atau Sukovindo. Audit ini bertujuan untuk menilai apakah sistem manajemen mutu organisasi telah memenuhi seluruh persyaratan ISO 9001. Auditor eksternal akan meninjau dokumen, mengamati proses kerja, dan mewawancarai karyawan untuk memastikan penerapan standar dilakukan secara konsisten. Jika hasil audit menunjukkan kesesuaian, maka perusahaan akan mendapatkan sertifikasi ISO 9001 sebagai bukti bahwa sistem manajemen mutunya telah diakui secara internasional. Nah, sertifikasi ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas organisasi, tapi juga membuka peluang bisnis yang lebih luas, nah terutama di pasar global. Selanjutnya adalah manfaat penerapan ISO 9001. Yang pertama itu bagi perusahaan. Nah, manfaatnya adalah proses kerja lebih efisien dan terstandar. Dengan menerapkan ISO 9001, perusahaan memiliki prosedur kerja yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Setiap aktivitas dijalankan berdasarkan standar yang sama, sehingga mengurangi risiko kesalahan dan kebingungan di antara karyawan. Nah, proses kerja yang efisien juga membantu perusahaan menghemat waktu dan sumber daya
karena setiap langkah dalam operasional sudah diatur dengan jelas. Nah, akibatnya perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan konsistensi dalam menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas tinggi. Yang kedua itu meningkatkan citra dan kepercayaan pasar. Nah, sertifikasi ISO juga menjadi simbol keandalan dan profesionalisme di mata pelanggan, investor maupun mitra bisnis. Dengan memiliki sertifikasi ini, perusahaan menunjukkan bahwa mereka beroperasi sesuai standar mutu internasional. Hal ini meningkatkan kepercayaan pelanggan karena mereka yakin produk atau layanan yang diterima telah melewati proses yang terkontrol dan teruji. Selain itu, citra positif yang dibangun melalui sertifikasi dapat memperkuat posisi kompetitif perusahaan di pasar lokal maupun global. Yang ketiga, mengurangi kesalahan dan pemborosan. Sistem manajemen mutu ISO 9001 menekankan pentingnya pengendalian proses dan pemantauan berkelanjutan. Dengan sistem yang baik, potensi kesalahan dalam produksi atau pelayanan dapat dideteksi sejak dini sebelum menimbulkan kerugian yang besar. Nah, pengendalian mutu yang ketat juga membantu mengurangi pemborosan bahan baku, waktu, dan tenaga kerja. Efisiensi ini pada akhirnya berdampak positif terhadap biaya operasional dan profitabilitas perusahaan. Yang keempat, dapat menjadi syarat tender atau ekspor. Nah, banyak lembaga pemerintah maupun perusahaan multinasional mensyaratkan sertifikasi ISO 9001 sebagai bukti kemampuan manajemen mutu sebelum menjalin kerjasama. Oleh karena itu, memiliki sertifikasi ISO dapat membuka peluang lebih luas untuk mengikuti tender besar atau menembus pasar ekspor. Dengan standar yang diakui secara global, produk perusahaan lebih mudah diterima di berbagai negara tanpa harus melalui proses validasi yang rumit. Kemudian manfaat bagi pelanggan. Yang pertama, produk atau layanan lebih konsisten mutunya. Nah, dengan sistem manajemen mutu yang terstandar, pelanggan dapat menikmati produk atau layanan dengan kualitas yang konsisten. Nah, tidak ada perbedaan signifikan antara satu produk dan produk lainnya karena semuanya dihasilkan melalui prosedur yang sama. Konsistensi mutu ini membangun kepercayaan jangka panjang antara pelanggan dan perusahaan karena pelanggan merasa puas dengan kestabilan kualitas yang diberikan. Yang kedua yaitu lebih puas terhadap kualitas produk. ISO 9001 berorientasi pada kepuasan pelanggan sebagai fokus utama. Setiap proses dalam sistem manajemen mutu diarahkan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan harapan pelanggan terpenuhi. Dengan pemantauan rutin terhadap umpan balik pelanggan, perusahaan dapat mengetahui aspek mana yang perlu ditingkatkan dan memberikan solusi yang tepat. Hasilnya, pelanggan tidak hanya puas terhadap kualitas produk, tapi juga terhadap pelayanan yang diberikan. Yang ketiga, lebih mudah menyampaikan keluhan dan mendapat tanggapan cepat. Dalam ISO 9001, penanganan keluhan pelanggan menjadi bagian penting dari sistem mutu. Nah, perusahaan diwajibkan memiliki prosedur yang jelas untuk menerima, mencatat, meninjau, dan menindaklanjuti keluhan. Dengan mekanisme ini, pelanggan merasa dihargai karena suaranya didengar dan ditanggapi secara profesional. Respon cepat terhadap keluhan juga membantu perusahaan memperbaiki kelemahan dan mencegah masalah serupa terulang di masa depan. Yang keempat, produk memenuhi standar internasional. Nah, sertifikasi ISO 9001 menjamin bahwa setiap produk atau layanan yang dihasilkan telah memenuhi standar internasional dalam hal kualitas, keamanan, dan keandalan. Bagi pelanggan, hal ini memberikan rasa aman dan keyakinan bahwa mereka menggunakan produk yang sudah melalui proses pengawasan ketat. Selain itu, dengan standar internasional yang diakui secara global, pelanggan dapat membandingkan kualitas produk dengan kompetitor lain secara objektif. Nah, baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dan pentingnya penerapan ISO 91 dalam dunia industri modern. Nah, penerapan ISO ini bukan sekadar upaya administratif atau pemenuhan formalitas terhadap standar internasional, melainkan merupakan strategi utama dalam membangun budaya mutu yang berkelanjutan dalam organisasi. Dengan penerapan prinsip-prinsip ISO 9001, setiap bagian perusahaan, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan operasional, diarahkan untuk bekerja secara sistematis, terdokumentasi, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Sistem ini menciptakan fondasi yang kuat bagi organisasi untuk mengendalikan proses, mencegah kesalahan, dan memastikan hasil yang konsisten dari waktu ke waktu. Dengan demikian, ISO 9001 berperan sebagai panduan praktis dalam mengubah pola kerja tradisional menjadi lebih efisien, terukur, dan standar secara global. Nah, selain itu, di tengah persiapan industri yang semakin ketat, sertifikasi ISO 9001 memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perusahaan. Dan standar ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pasar, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas untuk menjalin kerjasama bisnis dan menembus pasar internasional. Dan perusahaan yang menerapkan ISO 9001 menunjukkan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement dan tanggung jawab terhadap kepuasan pelanggan.
Hal ini menjadi faktor pembeda yang penting di era globalisasi, di mana kualitas dan keandalan menjadi kunci utama keberhasilan sebuah organisasi. Implement ISO 9001 bukan hanya menjadi kebutuhan teknis, tetapi juga investasi strategis bagi masa depan perusahaan yang ingin tumbuh secara berkelanjutan dan diakui secara global. Baik, itulah penjelasan saya mengenai materi ISO 9001. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.